Indonesia terbalik. Hmm. Aneh memang. Indonesia malah menurunkan pemain-pemain anak-anak muda yang baru kelihatan dengan bakat-bakat yang mentah. Itu levelnya sama dengan Brazil. Oke. Halo bro, kita kali ini mau bahas tentang timnas Indonesia di Piala AFF 2021 kemarin. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kita bahas bro? Ini soal timnas kita nih. Oke. Timnas Indonesia di AFF yang Kemarin berhasil mengalahkan musuh buyutan di antaranya. Iya. Menurut lu gimana bro? Ya gini ya, kalau kita bicara soal AFF, ini kejuaraan regional, ya paling peta kekuatan lawan juga masih yang itu aja sebetulnya. Di situ hanya ada yang boleh dibilang katakanlah yang punya kans sebagai juara, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura gitu. Itu paling 5 tim itu aja gitu. Itu yang kuat ya, dianggap kuat di Asia Tenggara. Tenggara. Di Asia Tenggara, walaupun mungkin ya kalau kita bicara perkembangan sepak bola sekarang, Thailand tuh mungkin setengah atau satu level di atas yang lain. Ya, kemudian diikuti oleh Vietnam yang sudah mulai juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sementara untuk sepak bola Indonesia, Malaysia atau Singapura itu masih dalam satu level yang sama ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura itu masih sederajat ya, satu level gitu. Level. Oke. Katakanlah Thailand dan Vietnam itu di level yang boleh dibilang agak berbeda ya dengan yang kita katakanlah. Kemudian di bawahnya layer berikutnya kemudian ada Filipina, ada Timor Leste, Kamboja, Laos, Brunei gitu loh. Jadi kalau disebut layer-layer atau level-levelnya paling atas Thailand cuma sendirian dong, atau dengan Vietnam ya? Dengan Vietnam. Thailand ya, dengan Vietnam di atas, kita betul. di tengah-tengah, Indonesia, Malaysia sama Singapura, kemudian di bawahnya Laos dan kawan-kawan. Iya betul. Okay. Tapi memang gini, itu peta yang ini ya, katakanlah berdasarkan hasil di atas kertas gitu ya. Okay. Kita bisa, tapi ternyata di lapangan itu berbeda. Di AFF kemarin itu ada perkembangan yang menarik sebetulnya di ajang tersebut ya. Di mana Vietnam yang sebagai juara bertahan tentu tidak ingin kehilangan muka untuk di ajang tersebut. Dan ternyata itu pun diikuti oleh Thailand. Thailand ini skuadnya itu dari mulai Terasil Damda yang sudah mulai ikut di AFF dari tahun 2014. Kemudian ada juga Canatif itu juga kan sudah dari sejak 2014 sudah ada. Artinya semua Thailand ini menganggap AFF Suzuki Cup kemarin itu sebagai event yang prestisius. Nah, justru di tengah gelombang katakanlah ambisi dari Vietnam, Thailand untuk kemudian juga Malaysia untuk menurunkan skuad-skuad yang terbaik di AFF tersebut, Indonesia terbalik. Aneh memang. Indonesia malah menurunkan pemain-pemain yang boleh dibilang dari segi usia masih sangat hijau gitu loh. Sangat hijau. Karena di situ ada yang masih berusia 19 tahun, bahkan kaptennya aja baru berusia 22 tahun. Dan ini sebetulnya sesuatu yang boleh dibilang ini agak gambling sih sebetulnya ya. Di tengah ajang yang secara regional di kawasan yang prestisius, Indonesia malah mengirimkan tim yang masih baru banget ya. Baru banget. Tapi justru dengan tim yang baru ini kita euforia itu jadi muncul.
euforia itu muncul karena ternyata gaya bermain Indonesia, mentalitas pemain-pemain Indonesia, kualitas teknis maupun kualitas fisikal itu jauh berkembang. Dan itu juga semua mata akhirnya melihat, wah ini ada sesuatu yang baru lah ya. Bagaimana timnas yang diisi oleh anak-anak muda bisa seperti itu gitu loh. Jadi saya sendiri juga sebetulnya sangat senang ya, bangga lah boleh dibilang, bagaimana anak-anak muda ini kemudian sudah mengerti masalah taktikal sepak bola. Karena selama ini kelemahan dari pemain-pemain Indonesia adalah di persoalan taktikal. Penerapannya di lapangan itu antara taktik dengan aplikasi itu nggak sejalan. Gitu loh. Memang kalau soal talent Indonesia tuh boleh dibilang hampir selevel dengan Brazil. Ini juga sempat diucapkan oleh Jackson F. Tiago ya. Jackson itu kan sudah malang melintang di Liga Indonesia sudah puluhan tahun gitu. Dia juga mengatakan seperti itu, bahwa di tingkat anak-anak muda yang baru lihat dengan bakat-bakat yang mentah, itu levelnya sama dengan Brazil. Cuma masalahnya bagaimana kemudian ini bakat-bakat yang mentah ini kemudian bisa dipoles, itu kan jadi lain persoalan. Gitu bro. Tapi kalau kemarin pelatih timnas itu bilang bahwa masalah yang paling mendasar di timnas Indonesia itu adalah dari sisi fisik ya, karena rata-rata fisik orang Indonesia tidak berlatih gitu ya, tidak dikembangkan ototnya. Jadi memang gini, ada standar kebugaran katakanlah ya. Untuk di level Eropa itu standar VO2 max-nya itu sekitar di angka 16 ya. Sementara di liga-liga Korea atau Jepang itu juga sudah masuk ke area itu. Sementara di liga-liga berikutnya seperti Thailand agak lumayan ya, angka antara 14-16 gitu loh. Memang di titik karena gini ya, sepak bola ini kan olahraga yang fisikal, yang full konteks sebetulnya. Jadi bagaimana olahraga yang full kontak tapi kita tidak mempersiapkan fisik dengan baik kan jadi percuma. Karena jalannya pikiran. Sepak bola juga kan sepak bola yang membutuhkan pemikiran gitu ya. Bagaimana kita memerintahkan kaki, memerintahkan kepala, memerintahkan kita melompat atau bagaimana, itu kan tergantung dari fisiknya juga. Percuma otak memerintahkan kalau fisik tidak mau. Jadi itu pun akhirnya disadari oleh tim kepelatihannya Sintayong. Sintayong melihat bahwa fisikal itu terutama jadi persoalan. Fisik yang baik itu tidak hanya dibutuhkan dari latihan yang terus menerus, latihan fisik. Artinya dibutuhkan kedisiplinan lain. Misalkan gaya hidup, pola tidur, pola istirahat, pola makan. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh para pemain. Karena saya pernah dengar ya, ada seorang pemain Liga Indonesia, Liga 1 lah ya, itu dari Jawa Barat, hobinya makanya cuanki. Gila kan? Gimana mau main dengan baik kalau makan cuanki? Artinya enak loh cuanki. Tadi kan, jadi itu ya yang menjadi titik tolak dari perkembangan sepak bola nasional di Garuda kemarin, di AFF kemarin. Itu yang paling signifikan yang saya lihat, dan kemampuan mereka menerjemahkan taktikal yang diterapkan oleh pelatih. Itu aja sih. Keren ya. Keren. Siap. Oke, kita segitu dulu. Kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih.